Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihil kamilah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para remaja, wabil khusus para asatidzah, para hujjaj, serta para pengurus Masjid Jami Al-Mukhlisin Pluit yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bahwasanya di bulan suci Ramadan ini adalah bulan kesempatan kita untuk meningkatkan keimanan kita. Karena sesungguhnya di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan ada orang-orang yang mampu meningkatkan keimanan mereka hingga menjadi keimanan mereka keimanan yang sebenar-benarnya, keimanan yang disebut dengan keimanan sejati. Dan ini Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Surat Al-Anfal ayat 4, Allah berfirman, Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itulah orang-orang mukmin yang beriman dengan sebenar-benarnya keimanan. Maka bagi mereka darajatun inda rabbihim, ada derajat-derajat yang tinggi di hadapan Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa maghfiratun, dan mereka mendapatkan ampunan, wa rizqun karim, dan rizki yang mulia. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tiga hal ini adalah sesuatu fasilitas yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan di dunia ini bagi orang-orang yang beriman dan mampu meningkatkan keimanan mereka hingga mencapai level iman yang sejati. Karena mungkin yang pertama, derajat yang tinggi banyak orang memperolehnya, tapi belum tentu derajat mereka tinggi di hadapan Tuhan mereka. Ada orang yang memiliki derajat yang tinggi sebab harta kekayaannya. Ketika dia dapat warisan, dia menjadi orang yang derajatnya tinggi. Begitupun ada yang mendapatkan derajat tinggi sebab kekuasaan pangkat di dunianya. Tetapi sayangnya, ketika derajat-derajat tersebut bukan di sisi Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi derajat mereka justru mereka memanfaatkan untuk kepentingan nafsu duniawi mereka. Bahkan untuk memenuhi syahwat-syahwat hayawaniyah mereka, yang akhirnya bukan derajat tersebut menjadikan mereka orang-orang yang mulia di hadapan Allah,
tetapi justru menjadikan mereka orang-orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, marilah kita kejar derajat yang tinggi ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah-ibadah yang dimana di bulan suci Ramadan ini Allah lipat gandakan ibadah-ibadah tersebut, di mana ibadah yang kita lakukan dari amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan akan Allah lipat gandakan menjadi amalan-amalan wajib. Begitupun amalan wajib akan Allah tingkatkan menjadi 70 kali lipat daripada kita laksanakan di bulan-bulan yang lain. Karena itu beruntung kita yang masih ada di dalam masjid, karena kita adalah manusia-manusia yang tersaring, manusia yang terpilih, karena kita bisa mengisi umur kita, bisa mengisi masjid kita dengan ibadah-ibadah yang difardukan ataupun yang disunnahkan. Karena bagi mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah, imannya telah diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 18 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa bil yaumil akhiri ila akhir ayat. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah mereka orang yang telah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ini kita bersama ya, masih memakmurkan rumah Allah, masih meramaikan rumah Allah dengan ibadah ya. Iman kita alhamdulillah telah diakui Allah. Alhamdulillah. Bahagia nggak Pak? Ya. Kenapa? Karena di luar sana banyak orang-orang yang mengaku telah beriman kepada Allah, tapi iman mereka tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 8 Allah berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dari sebagian manusia ada mereka yang mengucapkan amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami telah beriman kepada Allah, kami telah beriman kepada hari akhir. Tapi apa jawaban Allah? Wa ma hum bimu'minin. Dan tidaklah mereka termasuk orang-orang yang beriman. Ya. Yang kedua yang Allah akan berikan kepada orang mukmin yang mampu meningkatkan keimanannya hingga menjadi keimanan yang sejati, Allah akan berikan wa maghfiratun, ampunan. Ampunan Allah akan berikan. Apa itu ampunan? Fungsi daripada ampunan adalah kafaratun lidzunub wal khataya, sebagai penghapus dari dosa-dosa dan dari kesalahan. Ketika seseorang dibersihkan dari dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bersihnya diri mereka akan mampu menjadikan mereka untuk menjalani berbagai perintah-perintah Allah dalam hal ketaatannya. Karena di dalam surat Al-Anfal ayat 1 Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita, ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Nah, bersihnya diri kita ya, sebab mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan memudahkan kita untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Begitupun kebalikannya, banyaknya dosa yang belum bisa kita bersihkan, maka ini akan berakibat
beratnya diri kita untuk kita ajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita punya kendaraan. Kita punya mobil atau kita punya motor, ya. Motor kita nggak pernah diservis, nggak pernah ganti oli, bensinnya sembarangan, yang penting ketemu bensin. Ada premium, ada pertalit, ada pertamax, nggak ada pun minyak apa namanya, minyak tanah pun dioplos, ya. Yang penting ya, nyala tuh kendaraan, ya. Tapi nyala juga nggak menjamin jalannya lancar. Kenapa? Karena sebentar juga insya Allah kendaraan yang kotor begitu akan mogok. Betul apa betul? Ya. Sama halnya dengan manusia yang tidak mendapatkan pembersihan dari Allah, tidak mendapatkan maghfirah. Ketika kita ajak, Mas, yuk kita ke Masjid Al-Mukhlisin, ada tausiah di sana tiap malam, ya. Apa kejawab mereka? Ya wis, duluan. Sampai kita pulang nggak datang tuh orang. Ada nggak yang gitu, Pak? Hah? Itu berarti belum dapat ampunan Allah, ya. Nah, kita yang sudah bisa terus berjalan, ya. Sama seperti halnya kendaraan yang selalu dibersihkan, selalu servis, selalu ganti oli, bahkan bensinnya mencari yang terbaik, pertamax turbo, ya. Kira-kira jalan yang ngacir nggak, Pak? Ya. Jangankan jalan yang lurus, yang menanjak, yang bebatuan pun kendaraan kita akan mampu, ya. Seperti halnya salat tarawih cuma 20 rakaat, ya sebentar. Salat tahajud pun ketika waktu orang ngantuk bisa akan kita ikuti semuanya. Kenapa? Karena dapat pembersihan dari Allah Subhanahu wa taala. Beruntung apa? Beruntung. Yang ketiga, fasilitas terakhir yang Allah akan berikan bagi orang yang beriman hingga mencapai level iman yang sejati, wa rizqun karim. Allah akan memberi kepada mereka rizki yang menjadikan mereka mulia. Dengan rizkinya dia bisa bersedekah, dengan rizkinya dia bisa membanggakan orang tuanya, dengan rizkinya dia bisa menyantuni anak yatim, dengan rizkinya bahkan dia bisa pergi haji dan umrah, hingga menjadi orang-orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Dan orang-orang pun mengakui, dia mah hebat, ya, hartanya banyak juga, dermawan, ya. Tapi di luar sana banyak orang-orang kaya, ya. Dia orang kaya, tapi ujungnya jelek. Wah, dia mah kaya, tapi pelit. Ya. Bagus nggak begitu, Bang? Mulia nggak begitu? Nggak mulia, ya. Tapi bagi mereka orang-orang yang mampu meningkatkan keimanannya hingga menjadi keimanan yang sejati, Allah akan berikan mereka rizki yang mulia, di mana dapatnya gampang, kelolanya juga gampang, sehingga dipertanggungjawabkannya di akhirat juga gampang. Mau, Pak? Mau Bu? Ya. Kalau mau, ayo kita tingkatkan nih, ya. Jangan kita terbawa dengan nafsu kita hingga kita mau menghabiskan umur kita di luar masjid. Dan ingat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwa sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Khairul biqa al-masajid. Sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Jadi kalau kita bisa ngisi umur kita di masjid ini sampai akhir, ya, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Bukan di luar sana, apalagi di mal-mal, apalagi di masjid-masjid, tempat di pasar-pasar, tempatnya memang keren, ada AC-nya, adem, ya, tapi tetap aja namanya pasar, ya.
Baginda Rasul mengatakan wa syarrul biqa al aswaq, dan seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Ini malam-malam Ramadan di mana banyak Allah limpahkan rahmatnya, Allah limpahkan berkahnya. Kalau kita nggak ada di masjid, tapi kita adanya di luar, kita nggak akan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita masih bertahan di sini, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah angkat derajat-derajat kita, Allah ampuni segala dosa kita, dan Allah berikan kemuliaan dengan rizki-rizki yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.